Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kaifa halukum ayyuhal ikhwah ayyuhat talabah jami'an. As'alullah an takunu fi sihatin wa afiyah. Wa aidan ahussukum ala an tuksiru minad du'a wa nas'alullah an yarfa'anna al-bala wa hadhihi al-musibah wa an ya'ti bina ila kulli khairin wa an yudhim anna kulla syarrin. Ikhwati fid din, azanillahu wa iyyakum jami'an. Hadithuna fi hadzal liqa yakni anil usrah fil Islam, keluarga di dalam Islam. Nahnu wasalna fil babil rabi', kita pada bab yang keempat. Wa yashtamil ala yani hadzal bab yashtamil ala muqaddimah wa arba'ati fusul. Bab ini yang akan kita bahas dalam tema ini ada empat fasal, ya, 4 tema, dan diawali dengan muqaddimah. Fa fi muqaddimah bayan an ihtimam al-Islam bil usrah, thumma manhajul Islam fi takwinil usrah wa ta'adduduz zawjat wa manhajut talaq fil Islam wal mar'ah fil Islam, thumma al-muallafat fil usrah. Walakin fi hadzal liqa, dalam pertemuan ini, nahnu faqat sanatahaddas an ihtimamul Islam bil usrah wa manhajul Islam fi takwinil usrah wa ta'adduduz zawjat wa manhajut talaq fil Islam. Amma al-mar'ah fil Islam fa nanzur ba'din idza kana al-waqtu munasiban wa yattasi' lana, insyaallah sanakhudhuhu wa illa natrukuhu lil liqa al-qadim. Jadi nabda al-an, yani ihtimamul Islam bil usrah, perhatian Islam terhadap keluarga. Kullu syara'i allati anzalaha Allahu ihtammat bil usrah ihtimaman kabira. Al-muallif bada'a bi bayan an hadza, bahwasanya semua syariat yang turun dari Allah, yang Allah turunkan kepada umat manusia, semuanya itu memiliki perhatian yang sangat besar terhadap keluarga. Limadza? Li'anna al-usrah qa'idatul mujtama'. Karena keluarga adalah tiang daripada sebuah masyarakat. Bidunil usrah fa innal mujtama' qad yakunu la ghairu mawjudin. Tanpa ada usrah bisa jadi masyarakat tidak ada. Ya, kalaupun ada, biasanya akan terjadi kerusakan, ya, akan terjadi kekacauan di tengah-tengah kehidupan sosial bermasyarakat kita. Tak lagi jelas siapa orang tua, siapa anak, dan siapa nasab dikembalikan oleh seseorang kepada orang tua mereka. Wastiqamatul hayah al-insaniyah manutun bil usrah. Ya, istiqamatul hayah al-insaniyah manutun bil usrah. Istiqamahnya kehidupan manusia, ya, itu sangat bergantung sekali dengan keluarga. Ya, bahkan hatta dual allati tad'u ila syuyu'iyah, asyuyu'iyah yakni komunisme, ya, negara-negara yang berideologi komunisme, la tazal al-usrah qa'idatul mujtama'. La tazal al-usratu qa'idatul mujtama' indahum. Ya, walaupun negara mereka memiliki ideologi komunisme, ya, yang mengatakan bahwasanya persamaan kepemilikan, ya, bahwasanya tidak ada hak individu, yang ada adalah hak negara, ya, yang mereka tentunya sangat gencar sekali ingin meruntuhkan nizamil usrah, ya, meruntuhkan nizam-nizam tentang kekeluargaan. Apa yang terjadi? La tazalul usrah qa'idatal mujtama' indahum. Tetap ada keluarga, ya, tetap ada komponen-komponen keluarga di dalam negara mereka, di dalam masyarakat mereka. Wala yazal rijalatul hizbi fi Rusia wa Sin yukawinun al-usar wa yatazawwajun. Akan tetap ada orang-orang yang
berpegang dengan ideologi ini, baik itu di Rusia, di Cina, ya, tetap mereka punya keluarga, membentuk keluarga. Kenapa? Karena itu adalah tabiat, ya, hajah fitriyah lil insan, merupakan kebutuhan fitrah dari setiap manusia. Manusia membutuhkan tempat bernaung, tempat mereka kembali ketika sudah lelah, ya, tempat mereka bercerita, tempat mereka mengembalikan nasab mereka, ya, kepada kaum, kepada kabilah, kepada keluarga-keluarga mereka. Dan itu semua tidak mungkin terbentuk kecuali dengan adanya keluarga. Naam, qad yujad min madnakul dari agama-agama samawi yang ada menyeru untuk ruhbanah, ya, untuk mengajak kita menjauh dari hubungan antara laki-laki dan perempuan, ya, hubungan pernikahan maksudnya. Seperti misalnya di rohib-rohib Nasrani, mereka bahkan berkeyakinan memiliki akidah bahwasanya al-alaqah al-jinsiyah qadarah, ya, hubungan hubungan antara laki-laki dan wanita, ya, hubungan biologis adalah bentuk qadarah, ya, suatu bentuk yang kotor, yang jelek, wawasakhah, dan kekotoran, kata mereka. Tapi apa yang terjadi? Agama mereka yang kemudian mereka yakini seperti itu, yang sudah mereka rubah-rubah, ternyata pengikut-pengikut agama mereka laqad tamarradu ala dinihim al-muharraf. Mereka kemudian membangkang, ya, menolak apa yang diseru oleh agama mereka tersebut. Kenapa? Karena memang ini adalah fitrah manusia yang tak mungkin bisa dilawan. Sehingga bagaimanapun usaha mereka untuk menghancurkan nizamul usrah tidak akan pernah bisa terjadi. Nah, thumma nurid an natahaddas aidan an hikmatiz zawaj, an hikamiz zawaj. Ya. Yang pertama adalah anna zawaj annahu yani sakanun lin nufus. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pernikahan? Dan tentunya sebagaimana kita ketahui bahwasanya setiap syariat yang Allah turunkan memiliki hikmah, baik kita ketahui ataupun tidak kita ketahui. Di antara hikmah yang kita ketahui dari pernikahan adalah annahu sakanun lin nufus. Hadza kama qala ta'ala wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Ya. Litaskunu ilaiha. Idzan az-zawaj, Allah Subhanahu wa taala syara'a az-zawaj li ajli sakinatin nufusil insan, ya, untuk memberikan ketenangan kepada jiwa-jiwa manusia. Wa taskunu ta'ni hajatun fitriyah ba'idatul ghur fi nafsil insaniyah. Ya, sakinah, ketenangan itu adalah kebutuhan fitriyah, ya, kebutuhan yang setiap orang menginginkannya, ya, yang tak bisa ditolak, tak bisa dipalingkan dari setiap manusia. Kalau dia hilang maka akan rusaklah manusia. Ya. Wa idza lam tulabba hadhihi al-hajah al-fitriyah fa innal badil huwal qalaqun nafsi. Kalau kebutuhan naluri ini kebutuhan ketenangan ini tidak bisa terpenuhi, ya, maka yang terjadi adalah al-qalaqun nafsi, kegalauan, ya, ketidaktenangan jiwa yang ada pada diri kita. Hadza huwa al-hikmah al-ula min az-zawaj, ya, annahu sakanun lin nufus. Tsumma saniyan, az-zawaj sabilu takathuril jinsil insani. Pernikahan merupakan solusi atau jalan untuk memperbanyak atau berkembang biak, atau untuk, ya, memperbanyak generasi manusia, ya, generasi manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai manusia, di sini Allah menyerukan manusia, bukan hanya orang-orang yang beriman saja. Ittaqullah, ya. Ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma. Batsa yabutsu, menyebarluaskan, ya,
dari satu orang, dari Adam dan Hawa, kemudian menjadi miliaran manusia saat ini. Dan itu tidak terjadi kecuali dengan adanya pernikahan. Makanya ketika ada yang mengatakan manusia misali itu adalah orang yang tidak menikah, maka ini sangat bertentangan sekali dengan tabiat, dengan sunatullah yang menetapkan bahwasanya manusia berkembang biak, manusia bisa beranak pinak itu dengan adanya jalur pernikahan. Summa salisan, inna uzuful bashar jami'an aniz zawad yunhil wujud al-insani. Ya, ini sama sebenarnya dengan hikmah yang kedua tadi. Orang yang kalau seandainya semua orang di dunia ini menjomblo lah kalau kita katakan ya, tak mau menikah, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tidak ada lagi nanti generasi baru di dalam kehidupan dunia ini tadi. Ya. Summa rabi'an hifzun nasab. Hadha wa min hikmah lazim, ya. Menjaga nasab. Wa idza sya'atil mar'ah an taquma ala tarbiyatil aulad alladhi la yunsabuna ila abin fa inna dzalika yashukku 'alaiha. Ya, hifzun nasab ini, menjaga nasab ini juga sangat membantu para ummahat, ya, para ibu di dalam melakukan tarbiyah kepada anak-anaknya. Coba bayangkan kalau seandainya tidak ada pernikahan, tiba-tiba wanita hamil, tidak diketahui siapa ayahnya, tidak diketahui siapa yang dinasabkan anaknya kepadanya, maka yang akan keberatan, yang akan menderita adalah para wanita. Ya, mereka jelas adalah ibunya, tetapi tidak ada yang bertanggung jawab sebagai ayahnya, sehingga ini akan memberatkan wanita. Maka disyariatkanlah pernikahan ini supaya keteraturan yang ada atau keteraturan di tengah masyarakat itu tetap terjaga. Jadi, mada aidan? Nah, al-an nantaqil ila manhajul Islam fi takwini al-usrah, yaitu metode Islam dalam membentuk keluarga. Ya, ini terkait dengan tata cara bagaimana harusnya yang ditempuh oleh setiap muslim kalau ingin membentuk sebuah keluarga. Ya. Awal syai'in alladhi katabahu al-muallif fi hadzal kitab huwa al-ikhtiyar. Ya. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang muslim adalah hendaknya dia berikhtiar, melakukan ikhtiar. Ya. Yahuthul Islam kullan minar rajul wal mar'ah ala ihsani ikhtiyari at-tarfil akhar inda iradatiz zawaj. Jadi kedua belah pihak, baik laki-laki maupun wanita, dianjurkan, ya, untuk memilih pasangan hidup mereka, ya, memilih pasangan hidup mereka agar apa? Agar nanti ketika mereka menikah, mereka bisa mendapat yang terbaik untuk mereka. Tab'an al-ikhtiyar indal bashar lahu maqayis mukhtalifah. Ya, cara memilih, pandangan, pilihan-pilihan setiap orang itu berbeda-beda, ya, punya ukuran yang berbeda-beda. Faminhum man yara miqyasus salah wa huwa al-ghani. Di antara mereka ada yang melihat ukurannya itu adalah kekayaan, ya. Yang lain melihat hasab, ya, nasab. Yang satu lagi melihat yang paling penting adalah al-jamal, keindahan, kecantikan, ya. Yang lain lagi ada yang melihatnya dari ukuran kemampuan, kemapanan dari calon yang akan dinikahinya. Bahkan tidak heran ada sebagian laki-laki, kita perhatikan, kita lihat, yang mencari istri yang pintar bekerja, ya, yang sudah bekerja. Walaupun sebenarnya ini adalah suatu aib sebenarnya bagi seorang laki-laki kalau mencari istri tujuannya untuk bekerja, ya. Namun demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensifati, menjelaskan bahwasanya ikhtiar itu tetap ada, namun yang harus kita perhatikan adalah ahamu min kulli hadhil maqayis annahu miqyasuddin. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'ah li arba'. Ya, wanita itu dinikahi karena 4 hal. Limaliha, walihasabiha, walijamaliha, walidiniha, fadfar bidatid din, taribat iyadak. Wanita itu dinikahi karena 4 hal biasanya, kata Rasulullah. Ada yang dinikahi karena hartanya.
Ada yang dinikahi karena hasab dan nasabnya, ya. Ada yang dinikahi karena keindahan dan kecantikannya, ya. Dan ada yang dinikahi karena agamanya. Fadfar bizatiddin taribat yadaka. Pilihlah yang cantik agamanya, yang baik agamanya, maka engkau akan beruntung. Ya. Jadi tidak dilarang untuk memilih wanita dengan 4 kriteria ini. Tapi yang paling utama yang harus menjadi ukuran seorang muslim, ya, seorang laki-laki ataupun seorang wanita juga adalah kebaikan agama calon yang akan dipilihnya itu tadi. Kalau seandainya dia sudah melihat dia cantik, ya, dia kaya misalnya, dia bagus keturunannya, tapi agamanya ternyata tidak baik, maka lebih baik dia memilih wanita yang lebih kurang cantik, ya, sedikit kekayaannya, ya, tidak terlalu kaya dan nasabnya orang-orang biasa saja, tapi agamanya bagus. Maka ini lebih utama untuk dipilih daripada yang pertama tadi. Jadi letakkanlah pilihan kita terhadap agama, terhadap kebaikan agama seseorang merupakan landasan utama kita, ya, merupakan pilihan utama kita sebelum yang lainnya. Atau bisa juga misalkan seseorang menilai sesuatu dari kecantikan dulu, lihat, ya, cantik tidak, kemudian bagus tidak nasabnya, ya, ternyata ini semua sudah bagus, lihat agamanya, oh ternyata agamanya tidak baik atau kurang bagus, ya, maka kita meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik lagi. Ya, jangan dilihat pertama dulu agama. Kadang-kadang ini suatu kesalahan yang kita khawatirkan kadang-kadang terjadi di tengah masyarakat, di tengah remaja khususnya. Lihat dulu agamanya. Loh, agamanya bagus. Ya, kemudian setelah itu baru lihat kecantikannya. Ternyata tidak cantik. Kemudian dia tolak. Apa yang dipahami dari ini? Dia menolaknya karena faktor kecantikan, padahal agamanya sudah bagus, ya kan? Maka lihat dulu dari sisi tadi, ya, limaliha, lijamaliha, lihasabiha, baru ukur yang terakhir, ya, adalah agamanya. Kalau baik agamanya, ahlan wa sahlan, wa marhaban. Tapi kalau ternyata agamanya tidak bagus, maka cari yang lain. Walaupun nanti kita dapat yang lebih tidak baik dari itu, tapi agamanya bagus, maka itu khairun lakum jami'an wa khairun lana. Ini yang pertama. Kemudian kalau sudah selesai kita ikhtiar, ya, sudah dapat seperti tadi, ya, bagus agamanya, ya, bagus akhlaknya, ya, maka kita mungkin akan pindah ke khutwah yang selanjutnya adalah al-khitbah. Tapi sebelum itu kita akan jelaskan lagi tentang itu bukan hanya laki-laki yang punya hak memilih. Wanita juga punya hak memilih. Kalau misalnya kita datang tiba-tiba tidak diterima oleh wanita, maka jangan marah. Jangan merasa agama kita sudah bagus, kenapa ditolak, begitu ya. Karena wanita juga punya pilihan. Ya, mereka punya pilihan. Dan ini sebagaimana sudah sangat jelas bahwasanya wanita itu diberikan pilihan, bahkan kalau dia gadis dia ditanya, ya, kalau dia mau dia akan diam, sedangkan kalau dia tidak mau dia berhak mengatakan dia tidak mau. Begitu juga kalau yang dilamar adalah orang yang sudah pernah menikah, ya, wajib untuk mengatakan iya atau tidaknya. Kemudian yang kedua adalah al-khitbah, ya, al-khitbah. Idza rama ar-rajul an yatazawwaj imra'atan muayyanah, kalau sudah tetap, sudah ada azam di dalam jiwa seorang laki-laki untuk menikahi wanita yang dia idam-idamkan, yang dia sudah pilih, fa innal Islam yurshiduhu ila nazar ilaiha liya'rif idza kanat nafsuha tamil ilaiha amla. Kalau sudah punya ada ancang-ancang dengan seorang wanita tertentu, maka Islam memberikan kesempatan untuk melakukan khitbah, nazar, ya. Jadi melakukan nazar, walaupun kadang dalam prakteknya nazar ini qabla khitbah, sebelum khitbah, ya. Jadi kita cross check dulu, ya, cross check dulu calon kita itu. Kalau seandainya kita indana raghbah fiha fa nuwasil fi khitbatiha. Wa fil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza khataba ahadukumul mar'ah fa in istata'a an yanzura minha ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al.
kalau seandainya seseorang ingin menkhidbah salah seorang perempuan, kata Rasulullah, fa in istata'a an yanzur ilaiha an yanzur minha ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Ya. Mal hadaf min hadza fa innahu ahra an yu'dam bainakuma. Karena dengan melihat dahulu itu akan memberikan peluang, ya, potensi untuk menjadi keluarga yang harmonis, dalam artian kita tidak salah pilih nantinya, ya, setelah kita menikah. Kemudian yang ketiga, ikhwati fiddin, adalah ar-ridha. Ya, kalau sudah tadi kita khidbah, maka syarat, ya, yang harus juga dilihat di dalam Islam dalam membina rumah tangga adalah keridhaan, kerelaan di antara dua belah pihak. Ya. Wa hadzal mabda' syartun min syuruti aqdiz zawaj. Ya, ridha ini selain daripada mabda' fi takwinil usrah, dia juga adalah syartun min syurutiz zawaj. La yutimmu zawaj illa bihi, atau la yatimmu zawaj illa bihi. Tak akan bisa, tidak sah pernikahan itu kecuali dengan adanya kerelaan. Wa yatahaqqaq hadha syartu bi sighah allati tadullu 'alaiha. Ya, fa yaqulu waliul amri masalan zawwajtuka ibnati fulanah, fa yaqulul khatib qabiltu. Wa hadha yusamma al-ijab wal qabul. Ridha ini kalau laki-laki diketahui dengan ijab qabulnya, ya, dia dinikahkan, kemudian dia menerima pernikahan tersebut. Wa amma al-mar'ah, ya, wa amma al-mar'ah fa inna zawaj la yatimmu illa idza wafaqat 'ala zawj. Ya. Wa amma fil mar'ah fa inna zawaj la yatimmu illa idza wafaqat 'ala zawji. Ridha dari seorang wanita itu, atau pernikahan juga tidak sah kalau seandainya seorang wanita itu tidak setuju dengan calon suami yang menikahinya tadi. Fa idza rafadathu fa inna min haqqil qadi an yuqifa hadha zawaj wa yafsikhahu idza rafa'a al-amru ilaihi, rufi'a al-amru ilaihi. Maka kalau seandainya ada wanita yang dinikahkan dengan paksa dan dia tidak setuju, sebenarnya merupakan hak bagi qadhi, ya, untuk membatalkan pernikahan tersebut, ya, dan menerima gugatan oleh wanita yang dinikahkan dengan cara dipaksa, ya. Walakin yakfi sukutul mar'ah al-bikr idza ustu'zina. Namun kerelaan seorang wanita kalau dia masih gadis itu cukup dengan sukutuha. Kadang-kadang wanita itu dia malu untuk menjawab iya atau tidak. Kalau dia diam itu bermakna dia setuju, ya. Kalau dia diam bermakna dia setuju. Tapi bukan berarti di sini dia tidak boleh menjawab dengan iya atau tidak, ya. Namun misalkan ditanya oleh walinya, engkau akan saya nikahkan dengan si fulan bin fulan, gimana menurutmu? Ya, kalau dia tidak menjawab artinya diam saja, maka tidak mengapa ketika itu ayahnya menikahkan anaknya. Dan itu menunjukkan kerelaan, keridhaan anak gadis tersebut. Ini berbeda dengan kalau wanita tersebut sudah pernah menikah, ya, atau saibah, janda misalnya. Maka wajib untuknya mengatakan iya atau tidak ketika ada seorang laki-laki yang datang melamar kepada walinya. Ya, kalau dia dia terima, wajib dikatakan iya. Kalau tak diterimanya, wajib dikatakan tidak. Kalau dia diam, tidak bisa dipahami sebagai kesetujuannya. Ya, ini kalau untuk wanita yang sudah pernah menikah. Tsumma yalihi al-wali wasyuhud. Al-wali wasyuhud. Nah, di dalam proses pembentukan rumah tangga, pembentukan keluarga, perlu juga diperhatikan adanya wali, adanya saksi. Supaya apa? Supaya pernikahan tersebut betul-betul terjadi atas dasar, atas jalan yang sesuai dengan syariat Islam. Ya, wasyuhud, ada saksi di sini sebagai bukti bahwasanya pernikahan itu bukan pernikahan bawah tangan, diam-diam saja. Ya, dipersaksikan oleh orang, ya, yang adil, oleh dua orang muslim yang adil. Hada laqad rawa al-Imam Ahmad wa Tirmizi wa Abu Daud wa Ibnu Majah bi isnadin sahih qauluhu la nikaha illa biwaliyin
ya bahwasanya sallallahu alaihi wasallam mengatakan la nikaha illa biwaliin. Pernikahan itu tidak bisa terjadi kecuali dengan adanya wali. Ya, la nikahi illa biwaliin wa syahidai adlin. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan adanya dua orang syahid yang adil. Kemudian yang keenam, ya, al-mahar was sadaq. Al-mahar was sadaq. Amarat syari'atu al-azwaj bimanhi zawjat mablaghan min al-mal atiyah. Syariat kita memerintahkan, ya, bagi para suami, bagi para calon suami kalau ingin menikahi seorang wanita untuk memberikan maharnya, ya, mahar. Wa atun nisa shadaqatihinna nihlah, ya. Ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mahar itu menjadi wajib, ya. Mahar itu wajib dalam pernikahan. Nah, adapun tentang jumlah, tentang berapa kemampuan, berapa mikdarnya itu, maka tidak ditetapkan oleh syariat berapa. Hasba istita'ati az-zawj, ya, sesuai dengan kemampuan sang suami dan permintaan daripada calon istrinya. Namun demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya inna a'zaman nikah barakatan aisaruhu maunatan. Ya, sebesar-besar berkah pernikahan itu adalah orang yang paling rendah maharnya, yang paling murah, yang paling mudah maharnya, ya. Jadi memudahkan mahar pernikahan merupakan bentuk daripada anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya apa? Supaya pernikahan itu dipermudahkan, ya, supaya orang ingin membentuk keluarga itu menjadi mudah, ya, sehingga tidak terjadi banyak orang-orang yang menjomblo, ya, orang-orang yang tidak menikah karena apa? Karena tidak bisa mendatangkan mahar. Dan ini banyak kita lihat di beberapa negara yang meletakkan mahar begitu tinggi, ya. Sehingga apa yang terjadi? Banyak dari anak-anak lelaki mereka, anak-anak remaja mereka yang menunda pernikahan, yang menunda sampai sudah berumur, sampai sudah tua, baru dapat menikah. Karena baru bisa mendapatkan maharnya. Ya. Ini yang termasuk penting. Kemudian yang terakhir adalah al-kafa'ah. Ya, la yajuz tazwijul mar'ah al-muslimah min kafirin mutlaqan. Ya, harus kafa'ah, harus sekufu. Sekufu di sini adalah dalam artian sini tadi tak boleh menikahkan seorang wanita yang muslimah dengan laki-laki kafir. Kenapa? Karena tidak sekufu. Ya. Sawa'an akanat kitabiyan aw ghairi kitabi. Karena apa? Karena wanita itu minimal harus sama dengan laki-laki. Tak boleh dia lebih daripada laki-laki. Kalau laki-laki tidak mengapa, ya. Kalau dia misal lebih tinggi, ya, daripada wanita, kedudukannya tidak mengapa. Ya, makanya diperbolehkan bagi seorang laki-laki untuk menikahi ahlul kitab, kitabian, ya. Diperbolehkan untuk menikahi kitabian, walaupun kemudian yang utama bagi seorang laki-laki muslim adalah menikah dengan wanita muslimah. Ya, kalaupun seandainya dia ingin menikah dengan ahlul kitab, maka ada syaratnya, yaitu dia menikah dengan yang ahlul kitab yang menjaga dirinya, yang menjaga kehormatannya, sebagaimana ayat yang berbunyi wal muhsanat minal ladina utul kitab min qablikum. Ya, wal muhsanat, jadi yang terjaga kemuliaannya, terjaga kehormatannya, bukan semua ahlul kitab, bukan semua misalnya wanita-wanita Nasrani bisa dinikahi atau Yahudi, tetapi mereka yang menjaga kehormatan dan kemuliaan mereka. Ya. Ini manhajul Islam fi takwinil usrah, ya, atau cara manhaj Islam dalam kita ingin membentuk keluarga. Ini hal-hal yang harus diperhatikan dan diterapkan. Kemudian yang terakhir adalah juga mengetahui tentang hak bagi masing-masing pihak. Baik, sekarang kita coba lanjutkan ke Al-Fathul Tsani, yakni
ta'adduduz zaujat. Kita akan coba secara ringkas saja menjelaskannya. Pertama, ta'addud itu merupakan syariat, ya, syariat Islam. Syara'al Islam lirrajul an yatazawwaja aktsar min zaujah. Islam mensyariatkan, memberikan syariat boleh bagi seorang laki-laki untuk menikah lebih dari satu kali. Ya. Walam yajuzu lahu an yatajawaz al-arba'. Namun walaupun boleh berpoligami, tak boleh lebih daripada 4 orang. Kama qala ta'ala wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Ya. Dan syariat ta'addud ini tadi, syariat poligami ini tadi memang banyak mendapatkan istilahnya pertentangan, ya, hujum syadid minal gharbi min du'atil gharab. Walaupun bukan orang-orang barat saja yang kemudian berusaha untuk menyerangnya, termasuk du'atul muslimin al-munharaf, ya, sebagian dai-dai muslim, ya, orang-orang Islam yang menyimpang pemikirannya, termasuk misalkan orang-orang yang berpaham liberal, ya, mereka termasuk orang-orang yang sangat anti sekali dengan syariat poligami ini tadi. Nah, bagaimana kita menjawab dari syubhat-syubhat tersebut? Maka muallif dalam kitab ini memberikan bantahan pertama, anna ta'addud amrun syara'ahullah, ya, anna at-ta'addud amrun syara'ahullah wa aina fi kitabihi wa fa'alahu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa ajma'an alaihi al-ummah. Bahwasanya syariat ta'addud ini adalah syariat yang Allah tetapkan di dalam kitabnya yang sebagaimana kita bacakan tadi, ya, dan dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya, dan para umat Islam telah sepakat ijma mengatakan bahwasanya ini merupakan syariat dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita cukuplah kalau kita seandainya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima ini, karena ini telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya. Berbeda kalau memang kita sudah tidak beriman lagi, maka tak ada lagi hujah untuk ini. Dia sudah tidak beriman. Tapi kalau kita sudah beriman, seseorang yang beriman kepada Allah, sampaikan saja ini adalah syariat yang Allah tetapkan di dalam kitabnya dan dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib bagi seorang mukmin untuk menerimanya. Yang kedua, darurah ijtimaiyah. Ya, kenapa dikatakan at-ta'addud ini darurah ijtimaiyah? Karena kalau dilihat dari ihsaiyat al-alamiyah, ya, hitung-hitungan secara keseluruhan, ya, taqul inna adadan nisa aktsar min adadir rijal, menyebutkan bahwasan jumlah wanita ternyata lebih banyak daripada jumlah laki-laki di dunia ini. Wa hada ya'udu ila al-makhatir allati yutawajjabu 'ala rijal. Ya. Dan ini kenapa bisa terjadi? Ya, dikarenakan banyak faktor. Ya. Misalnya karena ada peperangan, ya, berapa banyak dari laki-laki yang meninggal karena peperangan, ya. Dan memang laki-laki banyak di dalam kehidupan sehari-hari menghadapi peluang-peluang untuk istilahnya untuk meninggal, ya, daripada wanita, karena mereka berada di garda terdepan di dalam kehidupan ini. Ya, kalau peperangan ada peperangan, yang terdepan itu adalah mereka. Kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang berat, ya, itu yang mengerjakan adalah laki-laki, bukan wanita. Sehingga memang peluang untuk jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki itu adalah sesuatu yang makul, ya, di dunia ini. Nah, kalau seandainya jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki, maka di antara solusi supaya para wanita tadi bisa juga mendapatkan keluarga, membentuk keluarganya, adalah dengan disyariatkannya ta'addud atau poligami ini tadi. Ya, walaupun sebenarnya masalah darurah ijtimaiyah ini adalah hitung-hitungan manusia, tapi yang paling penting sekali adalah bahwasanya ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muallif juga menyebutkan tahrimut ta'addud zulmun lil ummah wa zulmun lirrijal. Ya. Mengharamkan poligami itu adalah kezaliman bagi umat dan merupakan juga kezaliman bagi laki-laki. Idza nazarna fi tabi'ati kullin minar rajul
wal mar'ah wajadna anna fa'iliyat ar-rajul al-jinsiyah aqwa wa adwam min fa'iliyatil mar'ah fi hadzal janib. Kata beliau, kalau kita perhatikan laki-laki, kebutuhan laki-laki, ya, kebutuhan biologis laki-laki itu lebih kuat, ya, lebih luas dan lebih lama daripada kebutuhan biologis wanita. Dan dalam banyak keadaan, ya, wanita itu tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan biologis suaminya, ya. Wal mar'ah tahid fi kulli syahrin ayyam. Wanita setiap bulan ada haidnya, ya. Qad tasil ila usbu, bahkan sampai lebih dari seminggu haid mereka. Kemudian hamil 9 bulan, ya. Maka dalam masa hamil itu raghbah untuk pemenuhan biologis menjadi berkurang, ya. Kemudian melahirkan, ya, nifasnya berapa hari misalnya begitu kan. Nah, dan nanti pada usia-usia tertentu wanita sudah tidak lagi produktif, tidak bisa lagi hamil. Ya, sementara laki-laki masih tetap produktif bahkan sampai usia sudah misalnya kepala 7, ya, sudah 70 tahun, bahkan 80 tahun. Wanita laki-laki itu biasanya masih bisa produktif begitu. Sehingga dengan membuka pintu ta'addud ini tadi merupakan bentuk rahmah juga bagi laki-laki. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah at-ta'addud limu'alajati muskilatin tari'ah. Ya, ini sebagaimana kita katakan tadi, ya. Dengan begitu keadaan wanita, maka untuk mengurangi tingkat masalah dari laki-laki, takut terfitnah dengan hal-hal yang berbau zina atau segala macamnya, maka diberikan peluang untuk menikah lebih dari satu ini tadi. Namun tentunya dalam masalah pernikahan ta'addud ini tadi, Islam bukan hanya memberikan pintu terbuka begitu saja. Islam memberikan syarat-syarat, ya, memberikan ketentuan-ketentuan siapa yang boleh melakukan poligami tadi. Di antaranya adalah kemampuan untuk berlaku adil, dan kemudian kemampuan untuk menafkahi istrinya, ya, 1, 2 atau 3, ya. Dan juga adalah kemampuan, memang kebutuhan secara secara biologisnya ada, ya. Kalau seandainya syarat-syarat tersebut tidak mampu dipenuhi oleh seorang laki-laki, maka tak boleh bagi dia untuk berpoligami. Pertanyaan, hal ta'addud zulmun lil mar'ah? Walimada la yubah lil mar'ah at-ta'addud? Maka ini antum bisa bacakan, ya, bisa lihat di penjelasan buku kita di halaman 231. Intinya adalah bukan merupakan kezaliman terhadap mar'ah. Ta'addud bukanlah suatu bentuk kezaliman terhadap wanita. Dan kenapa wanita tidak diperbolehkan untuk berta'addud? Ya, karena tidak mungkin, ya, karena wanita itu bagaikan ladang. Kalau seandainya wanita berta'addud, nanti akan sulit menentukan kepada siapa anak itu dinasabkan. Ya, berbeda kalau seandainya laki-laki. Kalau laki-laki yang ta'addud, walaupun setiap istrinya memiliki anak tadi jelas siapa sumbernya, siapa ayahnya, ya. Dan Rasulullah SAW itu menikah, ya, berpoligami lebih daripada 4, dan itu merupakan kekhususan bagi Rasulullah SAW. Baik, ini sepintas tentang ta'addud, ya. Kita lanjutkan manhajut talaq fil Islam. Nah, ternyata Islam bukan hanya memperhatikan masalah membentuk rumah tangga saja. Termasuk juga kalau seandainya sudah berumah tangga, ternyata didapati, tadi kan sudah dijalankan manhajnya, sudah dilakukan ikhtiar, sudah dilakukan dengan ketentuan-ketentuan syar'i yang ditunjukkan sebagaimana tadi pada tema manhajul Islam fi takwinil usrah. Ternyata setelah berkeluarga juga masih terdapat hal-hal yang tidak sesuai antara suami dan istri, ya. Dan seandainya ketidaksesuaian itu kemudian mengharuskan seseorang untuk bercerai, maka Islam memberikan thariqah, memberikan manhaj, ya, supaya perceraian tersebut, perpisahan tersebut memang betul-betul ala ilmin, ya, berdasarkan ilmu, bukan hanya karena faktor kegundahan sementara, ya. Misalnya marah sebentar, tiba-tiba bercerai.
Tidak begitu. Islam memberikan ketentuan-ketentuan supaya ketika tolak itu terjadi, ketika perceraian itu terjadi, memang betul-betul adalah perceraian yang memang diharuskan, ya. Perceraian yang memang dibutuhkan. Tidak ada lagi solusi lain di dalam memperbaiki rumah tangga tersebut kecuali harus bercerai. Ya, coba kita perhatikan ada beberapa hal yang kemudian menjadi ketentuan syariat di dalam masalah tolak ini tadi. Ya. Nah, pada dasarnya Al-Islam ya'muru rajul bis-sabri 'ala zawjihi atau 'ala zawjatihi wa in ra'a minha ma yakrahuhu. Pada dasarnya Islam itu menganjurkan, memerintahkan seorang laki-laki untuk bersabar di dalam menyikapi sikap, ya, atau apa yang diterima dari pasangan hidupnya, istri ataupun suami. Tetapi khusus di sini adalah yang dianjurkan adalah suami, karena suami yang memiliki peran penting dalam keluarga. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian membenci pasangan hidup kalian, istri-istri kalian, fa asa an takrahu syai'an, ya, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi Allah memberikan kebaikan, meletakkan kebaikan pada dirinya, ya, yang banyak. Mungkin ada satu dua hal yang tidak enak kita lihat, yang tidak menyenangkan kita di dalam bermuamalah dengan istri kita tersebut, tapi jangan terlalu memperhatikan yang aibnya tadi. Tapi lihatlah bahwasanya bisa jadi pada dirinya ada kebaikan-kebaikan yang tidak mungkin kita dapatkan dari yang lain, ya. Wa kullu imra'atin tattasifu bisifatin hasanah. Setiap wanita itu memiliki sifat-sifat yang baik, ya. Wa yujad biha ma qad yakrahu rajul. Walaupun demikian, mungkin ada dari sifat-sifat tersebut yang dibenci, yang tidak disenangi oleh sang suami. Wa idza syaa ar-rajul imra'atan kamilatal awsaf faqad la tajid. Dan kalau seandainya seorang laki-laki menginginkan wanita yang sempurna, memiliki sifat-sifat yang sempurna, sudah cantik, akhlaknya bagus, ya, maka yang seperti ini itu qad la tajid, ya, qad la najiduhu. Bisa jadi kita tidak dapat. Kadang-kadang di satu sisi dia baik akhlaknya, tapi di sisi lain ada yang kurang pada dirinya. Wa fi dzalika yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam la yafruku mu'minun mu'minatan idza kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah, ya, seorang dari mukmin membenci, ya, membuat lari dari seorang mukminah kalau seandainya dia melihat sesuatu yang dia benci dari wanita tersebut, maka carilah sesuatu yang membuat dia ridho dari sifat-sifat yang lainnya. Artinya begini, ikhwan. Jangan melihat hanya pada satu sisi saja, tapi cari sisi-sisi yang positif yang ada pada pasangan hidup kita. Bisa jadi memang kita melihat dia kurang dalam satu hal, ya, tapi di sisi yang lain dia banyak khairnya, banyak kebaikan-kebaikan dan sifat-sifat mulianya. Maka yang tidak baik ini tadi kita hilangkan, jangan terlalu disoroti. Perhatikanlah sifat-sifat positif yang ada pada pasangan hidup kita. Fa idza tharat baina zawjain mushkilah. Namun demikian, kalau seandainya tetap bergejolak masalah antara dua pasangan suami istri, faqad syara'al Islam sabilal ilaj ala nahwi tali. Maka Islam sebenarnya telah memberikan solusi sebelum sampai ke tahap talak. Ya, apa? Yang pertama, idza kana al-khata' min qibalil mar'ah. Kalau seandainya yang salah, ya, kesalahan itu dari sisi wanita, ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah wa'zuha wa tadhkiruha billah wa ma aujaba 'alaiha min haqqiz zauj. Ya, diberikan nasihat, diberikan peringatan tentang Allah Subhanahu wa taala, apa yang wajib baginya dari hak-hak suami. Ya, ini tentunya tugas suami. Ingatkan dia. Ya, ingatkan, tegur, ya, ingatkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban-kewajibannya, hak-haknya terhadap suami.
Nah, kalau seandainya juga tidak mau lagi mendengar, maka jalan kedua diberikan adalah wa in lam tartadi falahu an yahjar juraha. Ya. Kalau seandainya tidak juga mempan, ya, tidak juga mau menerima nasihat-nasihat tersebut, maka boleh bagi sang suami untuk menghajarnya, bukan menghajar dengan fisik ya, tapi artinya meninggalkannya, ya, eh, apa nama istilahnya, tidak tidur bersamanya, ya, tidak tidur bersamanya, dan mungkin kalau seandainya biasa tidur di kamar, ini tinggalkan dia sendiri di kamarnya, ya, karena biasanya wanita kalau ditinggal seperti itu dia akan merasa, ya, wanita itu lebih kuat atifahnya, perasaannya, ketika dia dilakukan mungkin disebut dia tidak mengerti, diucapkan dinasihati dengan lisan tidak mengerti, tapi kalau ketika ditinggal tidur maka dia akan sadar, ya. Nah, kalau seandainya juga tidak peka, tidak ada perubahan, maka yang selanjutnya adalah ad-darbu ghairul mubarrah, ya, yaitu dipukul dengan tidak memberikan efek yang berat, ya, ghairul mubarrah, itu pukul dengan pukulan yang ringan, ya. Namun ini jangan disalahpahami, nanti bisa, kalau apalagi kita di Indonesia itu bisa kena, ya, kena undang-undang. Tapi dalam syariat kita sebenarnya ada seperti ini, tapi bukan berarti memukul tersebut sampai melukai atau sampai membuat lebam, itu tidak. Ya, hanya memberikan teguran, pukulan-pukulan yang tidak mencelakai, yang tidak membuat menderita. Nah, ini kalau seandainya kesalahan tersebut dari sisi wanita. Sedangkan kalau seandainya kesalahan tersebut idza kana al-khata' min qibali zauj fa inna syar'a amara bitahkim bainahuma. Ya, bahwasanya syariat kita memerintahkan untuk dilakukan tahkim, ya, diadili antara keduanya tadi. Dengan cara bagaimana? Ya. Caranya adalah wadzalika bi ijma' rajulain, wahid min ahli al-zauj wa tsani min ahli al-mar'ah. Fayasma'ani min az-zawjain wa qad yuwaffiqallahu ala aydihima bainahuma. Ya, dengan cara dipanggil dua orang, satu dari ahli keluarga laki-laki, satu lagi dari ahli keluarga perempuan. Tentunya yang paling bagus lah, yang paling dipercaya, yang paling bagus kredibilitas kedua orang tersebut. Jangan justru memperkeruh suasana. Ya, mereka sengaja dijadikan media, ya, mediator untuk mendamaikan kedua suami istri tadi. Sang dari pihak keluarga suami misalnya menasihati sang suami, dari pihak keluarga istri menasihati sang istri supaya mereka itu bisa balik. Kenapa? Fa inna ba'dhan nas la yastati'una halla mushkilatihim bi anfusihim. Karena ada sebagian orang kadang-kadang dia tidak mampu menyelesaikan masalah dia sendiri. Kalau menyelesaikan masalah orang bisa, tapi untuk menyelesaikan masalah sendiri tidak bisa. Maka disyariatkanlah untuk tahkim seperti ini. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaha yuwaffiqallah bainahuma." Ya. Ini ayat yang menjelaskan syariat daripada tahkim kalau seandainya ada permasalahan antara dua pasang suami istri dan kesalahan itu dari pihak suami. J. Nah, kalau seandainya juga tetap tidak bisa, sudah dibuat tahkim seperti ini juga tidak mempan, tidak mau, harus juga talak, maka itu adalah jalan terakhir. Ya. Jalan terakhir, Islam juga masih memberikan kaidah, memberikan jalan, cara. Idza lazimat talaq fa alaihi an yura'iya. Kalaupun harus untuk bercerai, maka wajib bagi sang suami memperhatikan beberapa perkara. Yang pertama, an yantazir hatta tahida zaujatuhu thumma tathur. Hendaknya dia menunggu sang istri sampai haid. Ya, misalnya dia marahnya sekarang, ini marah nih, ingin menceraikan istrinya. Istrinya belum haid. Tak bisa dia langsung tolak menceraikan pada waktu itu. Dia harus menunggu sampai istri tersebut haid. Kemudian setelah haid, suci. Ya. Masuk pada masa suci, apa langkah selanjutnya?
alla yata'uha au jama'aha fi fatratit taharin. Nah, ketika sudah masa suci, dia tak boleh lagi, kalau dia mau ingin menceraikannya, dia tak boleh berhubungan badan dengan istri tadi pada masa bersuci tersebut. Ya, kalau sudah dibuatnya dua hal ini, maka pada saat itu bolehlah dia menceraikan sang istri. Namun yang perlu diketahui bahwasanya ketika seorang suami menceraikan istrinya, pada saat itu sang istri tidak boleh keluar dari rumah sang suami, tidak langsung diantarkan ke rumah ayahnya. Harus tetap tinggal di rumah suaminya tadi. Karena pada dasarnya dia masih istri dari suaminya. Segala kewajiban seorang suami kepada istrinya masih ada pada sang suami. Wajib memberikan nafkahnya, ya, wajib memberikannya tempat tinggal, ya, wajib memberikannya segala apa yang menjadi kewajiban suami kepada istrinya. Ya. Nah, kalau pada masa iddah tadi, setelah dia ceraikan tadi, kemudian sang suami betul-betul tidak mau lagi rujuk kepada sang istri sampai habis masa iddah, maka barulah ketika itu sang istri diantarkan ke rumah ayahnya, ya, ke rumah keluarganya. Namun kalau dalam masa iddah tadi misalnya sang suami ingin rujuk kepada istrinya, maka tidak perlu diucapkan. Kalaupun seandainya dia langsung berhubungan badan misalnya dengan sang istri, maka itu sudah menjadi bentuk rujuknya, ya. Kenapa Islam kemudian pada masa iddah itu tak boleh sang istri pulang ke rumah keluarganya? Karena diharapkan dengan setelah ditalak tadi, setelah dicerai tadi, masa iddah tadi menjadi masa introspeksi diri. Kadang-kadang wanita ketika sudah dicerai barulah mulai nampak perubahan pada dirinya. Sehingga dengan perubahan tersebut diharapkan sang suami bisa lagi kembali. Nah, kenapa semua ini ikhwah fiddin? Kenapa dilakukan semua langkah-langkah ini tadi? Ini membuktikan bahwasanya Islam itu sebenarnya sangat tidak menginginkan adanya perceraian di dalam rumah tangga. Ya, karena perceraian itu penghancuran. Ya, apalagi kalau sudah punya anak-anak, akan memberikan efek buruk kepada sang anak. Sehingga kalau memang betul-betul mau bercerai, harus diikuti langkah-langkah ini tadi. Kalau langkah-langkah ini sudah diikuti dan ternyata bisa dilalui, maka di situ nampak betul-betul mereka ingin bercerai. Ya. Tapi kalau seandainya diikuti langkah-langkah ini, kemudian di tengah perjalanan terjadi perubahan, maka bisa dilakukan islah, ya, dilakukan perbaikan. Kalaupun sudah bercerai, boleh untuk rujuk kembali selama belum sampai pada talak 3 atau talak bain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian yang bisa kita sampaikan dalam mata kuliah kali ini. Dan sisanya antum bisa baca di kitab kita, Ziyadah Maklumah. Dan untuk Al-Usrah fil Islam, Al-Mar'ah fil Islam, anak rasa nanti antum baca juga. Di situ ada beberapa bantahan-bantahan terhadap istilahnya, tuduhan-tuduhan orang-orang selain Islam terhadap perempuan di dalam Islam. Dan kita cukupkan penjelasan kita dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.